Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Miri di sini, pengampu mata pelajaran ekonomi di kelas kalian. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai kali 1, yakni konsep ilmu ekonomi. Untuk kali ini kita akan melanjutkan ke KD2, yakni masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Namun KD2 akan Ibu bagikan menjadi beberapa part, di mana dalam kali ini kita akan membahas part 1, yakni masalah pokok ekonomi. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu mau bertanya mengenai gambar ini. Nah, menurut kalian gambar yang ada di bawah ini atau di layar kalian siapa? Pasti kalian tahu kan? Ya, ini adalah pembalap MotoGP yakni Marc Marquez. Nah, coba kita lihat apa kegiatan yang dilakukan oleh Marc Marquez tersebut. Nah, apa kaitannya dengan pokok materi yang sekarang kita bahas? Mari kita cek anak-anak di pemaparan materi berikut. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Apa itu masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah masalah mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang secara optimal. Ingat, masalah ekonomi ini timbul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sehingga kita harus memenuhi kebutuhan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah ekonomi. Nah, faktor yang pertama yaitu dapat dijelaskan dengan gambar berikut. Faktor yang pertama yakni sifat alami manusia yang tidak pernah puas. Misalnya, kalian diberikan uang jajan 30.000 per hari oleh orang tua kalian. Namun karena kalian merasa tidak cukup, kalian meminta lagi untuk menaikkannya menjadi 50.000. Setelah diberikan 50.000, kemudian kalian merasa tetap tidak puas dan meminta menaikkan menjadi 100.000. Setelah dikasih 100.000, tetap kalian merasa tidak puas dan tetap meminta kenaikan dan seterusnya. Nah, kenaikan ini uang jajan kalian yang Ibu contohkan tersebut merupakan contoh dari sifat alami manusia yang tidak pernah puas berapapun ada barang atau jasa dan seberapa besar pun tetap merasa kurang. Nah, penyebab masalah ekonomi yang kedua yakni dapat dilihat dari gambar di sini yakni adanya tingkat pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh individu karena dia sudah melaksanakan atau melakukan pekerjaan. Nah, biasanya apabila pendapatannya rendah daripada kebutuhan, maka terjadi masalah ekonomi. Namun, jangan salah anak-anak, jika pendapatannya tinggi, umumnya keinginan individu tersebut akan lebih banyak. Pendapatan tinggi juga menyebabkan masalah ekonomi dari individu tersebut karena keinginannya yang menjadi lebih banyak. Nah, kemudian penyebab masalah ekonomi yang ketiga dapat dilihat dari gambar ini, yakni kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab faktor ekonomi karena kemajuan teknologi ini akan memberikan dampak bagi perekonomian individu tersebut. Contohnya, ketika kita masih menggunakan tangan untuk mencuci baju, namun karena kemajuan teknologi dengan adanya mesin cuci, maka mencuci baju dialihkan ke mesin cuci. Padahal untuk mencuci baju individu tersebut cukup hanya menggunakan tangan. Seperti itu, maka terjadi pemborosan pembelian mesin cuci maupun terjadi pemborosan pembebanan listrik. Hal inilah yang memacu terjadinya masalah ekonomi di individu tersebut. Nah, kemudian faktor yang keempat dijelaskan pada gambar berikut. Faktor keempat yakni akulturasi adat dan budaya, yakni adanya pengaruh dari budaya atau adat oleh individu masing-masing.
Contohnya saja antara budaya yang ada di Bali dengan budaya yang ada di Jawa itu berbeda, yang menyebabkan masalah ekonomi di masing-masing tempat juga berbeda. Jangankan perbedaan alkulturasi masing-masing pulau, perbedaan alkulturasi masing-masing desa saja menyebabkan masalah ekonomi itu berbeda-beda. Nah, kemudian penyebab masalah ekonomi yang kelima yakni dapat digambarkan pada gambar yang muncul tersebut, yakni mengenai keterbatasan sumber daya. Pada gambar ini terdapat orang yang mengantre yakni air oleh PDAM. Nah, di sana berarti terjadi keterbatasan sumber daya air, di mana sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya akan terbatas, maka itu akan menyebabkan faktor masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan maupun di individu masing-masing. Contoh lainnya, jika kalian misalnya ke SPBU tetapi kehabisan stok SPBU, maka itu juga menjadi faktor penyebab masalah ekonomi karena sumber daya alam yang berupa bukan SPBU ya, Pertamax 1 premium ataupun solar tersebut sifatnya terbatas baik di suatu lingkungan maupun wilayah maupun pulau. Nah, berikutnya faktor yang keenam yaitu dapat digambarkan pada gambar ini, yakni faktor mengenai lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat sekitar di mana individu tersebut tinggal. Misalnya saja, kalian tinggal di lingkungan yang elit dengan mobil yang serba mewah atau pakaian yang serba branded, maka diri kalian sendiri akan menginginkan rumah yang mewah, mobil yang mewah, pakaian yang branded sesuai dengan lingkungan sosial di mana kalian tinggal. Oleh karena itu, masing-masing individu harus membatasi di mana tempat dia tinggal dan lingkungan sosial bagaimana dia tinggal. Jika tidak dan mengikuti yang tidak sesuai dengan pendapatan maupun tidak sesuai dengan dirinya sendiri akan menyebabkan masalah ekonomi bagi individu tersebut. Nah, selanjutnya faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini misalnya orang yang tinggal di lingkungan yang panas, misalnya di pantai. Kemudian orang yang tinggal di lingkungan yang atau pemukiman yang ada di pegunungan. Itu jelas kebutuhan mereka akan berbeda-beda yang mengakibatkan masalah ekonomi di lingkungan tersebut akan berbeda-beda. Nah, anak-anak, demikian 7 penyebab atau faktor penyebab masalah ekonomi. Ingat, yang pertama adalah sifat alami manusia yang tidak terbatas, yang kedua adalah tingkat pendapatan, yang ketiga adalah kemajuan teknologi, yang keempat adalah akulturasi adat dan budaya, yang kelima adalah keterbatasan sumber daya, yang keenam adalah lingkungan sosial, dan yang terakhir penyebab faktor masalah ekonomi adalah faktor lingkungan di mana individu tersebut tinggal. Setelah kita mengetahui apa itu masalah ekonomi dan apa faktor penyebab dari masalah ekonomi, Ibu akan lanjutkan mengenai pembagian dari masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi dapat dibagi menjadi 2 bagian anak-anak. Yang pertama yaitu permasalahan ekonomi klasik dan yang kedua yakni permasalahan ekonomi modern. Kita bahas yang pertama dulu yakni permasalahan ekonomi klasik. Permasalahan ekonomi klasik dapat dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana. Nah, permasalahan ekonomi klasik ini dikemukakan oleh Adam Smith dan beberapa yakni ahli ekonomi lainnya. Oke, apa saja sih masalah ekonomi klasik itu? Mari kita bahas satu-satu anak-anak. Nah, yang di sini ada 3 macam gambar yang sudah menggambarkan pembagian daripada masalah ekonomi klasik. Kita mulai dari gambar yang pertama. Oke, gambar yang pertama di sini ada gambar perkumpulan bapak-bapak yang sedang memanen padi. Nah, gambar tersebut menunjukkan kegiatan produksi.
Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi. Nah, pada gambar ini, Bapak tersebut sedang memanen padi yang dijemur kemudian diolah menjadi beras. Kemudian gambar yang kedua anak-anak. Di sini ada karung-karung beras dan ada truk yang menyalurkan beras tersebut ke toko atau agen beras. Nah, kegiatan ini disebut dengan distribusi, yakni menyalurkan barang jadi ke agen-agen atau penjual sehingga dapat dibeli oleh konsumen. Jadi, permasalahan ekonomi klasik yang kedua yakni distribusi. Oke, Ibu lanjutkan ke gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini ada salah satu YouTuber sedang makan atau mukbang nasi dengan ayam yang pedas. Maka kegiatan ekonomi klasik yang ketiga yakni konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Nah, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi klasik itu dapat dibagi menjadi tiga, yakni produksi, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, distribusi, menyalurkan barang jadi ke konsumen, dan konsumsi yakni menggunakan barang jadi tersebut. Nah, demikian permasalahan ekonomi klasik yang dapat dibagi menjadi tiga. Sekarang Ibu melanjutkan mengenai permasalahan ekonomi modern. Tidak beda jauh dengan permasalahan ekonomi klasik, permasalahan ekonomi modern juga dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni what atau apa. Nah, di sini what atau apa menjelaskan mengenai penggunaan sumber daya tertentu untuk menghasilkan suatu produk atau barang. What ini yakni menggambarkan barang apa yang diproduksi. Nah, di sini ada gambar donat. Dia menjelaskan mengenai barang apa yang diproduksi. Nah, kemudian masalah ekonomi modern yang kedua yaitu how atau bagaimana barang tersebut diproduksi. Nah, hal ini terkait dengan teknik produksi yang digunakan oleh produsen untuk mengolah barang baku tersebut menjadi barang jadi. Misalnya tadi apa barang yang diproduksi itu donat, maka how-nya adalah bagaimana donat tersebut diproduksi. Nah, kemudian permasalahan ekonomi modern yang terakhir adalah for whom. For whom ini adalah untuk siapa? Untuk siapakah barang itu diproduksi? Nah, for whom ini terkait dengan segmen pasar atau target pasar atau siapa yang menjadi konsumen dari barang yang kita buat. Seperti tadi, donat yang dibuat untuk siapa? Misalnya donat mini yang lebih diperuntukkan ke siswa-siswa ataupun mahasiswa. Jadi jelas segmen pasar atau target pasar dari barang yang kita produksi. Begitu anak-anak, tiga masalah ekonomi modern yakni what, apa barang yang diproduksi, kemudian how, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan yang terakhir adalah for whom, yakni untuk siapa barang tersebut diproduksi. Itu tadi tiga masalah pokok ekonomi modern. Sekarang untuk memahami lebih berlanjut, Ibu akan memunculkan landak, sehingga jika terjadi atau jika kalian sedang menjawab soal mengenai masalah pokok ekonomi, kalian tidak bingung apakah ini termasuk masalah pokok ekonomi modern atau masalah pokok ekonomi klasik. Landak yang pertama. Dalam menjalankan usahanya, Pak Rudi menggunakan mesin daripada tenaga manusia untuk mengefisiensikan waktu. Masalah pokok ekonomi yang telah diselesaikan Pak Rudi adalah Pak Rudi menjalankan usaha. Pak Rudi menggunakan mesin daripada tenaga manusia karena Pak Rudi berpikir bahwa menggunakan mesin akan lebih menghemat biaya produksi dan lebih efisiensi waktu. Masalah pokoknya adalah apa? Nah, mari kita analisis anak-anak. Yang pertama dari masalah pokok ekonomi modern. Pertanyaan barang apa yang diproduksi, apakah ada dalam pernyataan tersebut? Kita lihat.
Tidak ada barang apa yang diproduksi, itu tidak menyebutkan barang apa yang diproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimana barang tersebut diproduksi? Mari kita lihat apakah ada kata-kata yang menyatakan bagaimana barang tersebut diproduksi. Ada anak-anak. Nah, kata kuncinya adalah ini. Telah menggunakan mesin daripada tenaga manusia. Berarti dia memproduksi barang tersebut menggunakan mesin daripada tenaga manusia. Kemudian yang ketiga, kita analisis for whom, ada nggak, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Tidak dijelaskan dalam teks soal ini anak-anak. Maka analisisnya adalah yang pertama, Pak Rudi memilih tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia. Maka Pak Rudi telah menjawab pertanyaan bagaimana barang dan jasa itu barang atau jasa itu diproduksi. Sehingga Pak Rudi menyelesaikan masalah pokok ekonomi modern, yakni how, yaitu bagaimana barang tersebut diproduksi. Bagaimana anak-anak? Masih bingung? Kalau masih bingung, kita contohkan lagi satu. Mari kita jawab pertanyaan lagi satu anak-anak. Oke, landak sebagai contoh seterusnya. Persaingan konveksi semakin lama, semakin ketat. Pak Badu, salah satu produsen baju, mengalami penurunan permintaan. Atas saran keluarganya, Pak Badu memproduksi pakaian atau produk baru berupa pakaian anak-anak dari berbagai jenis karakter, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tindakan dilakukan Pak Badu menyelesaikan masalah pokok ekonomi modern apakah? Nah, ingat, ekonomi modern ada 3, what, how, for whom. Nah, kita lihat di sini what. Produk apa yang diproduksi? Adakah kata-kata mengenai produk apa yang diproduksi? Nah, ada anak-anak, kita lihat di sini. Ada saran dari keluarga, Pak Badu membuat produk baru. Nah, berarti produk apa yang diproduksi? Produk baru berupa pakaian anak-anak dari berbagai jenis karakter, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, itu sudah terjawab anak-anak, bahwa masalah pokok ekonomi modern yang diselesaikan oleh Pak Badu yakni what atau apa. Nah, ini analisis jawabannya anak-anak. Tadi kata-katanya sudah Ibu jelaskan bahwa yang menjadi garis pokok di sini adalah membuat produk baru berupa pakaian anak-anak dari berbagai jenis karakter, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu titik poin daripada tindakan masalah pokok ekonomi modern yang dilakukan oleh Pak Badu. Nah, maka Pak Badu bukan Pak Rudi ya, menjawab pertanyaan barang apa yang diproduksi, sehingga masalah ekonomi modern yang telah diselesaikan adalah what. Nah, begitu anak-anak analisisnya. Jadi, jika kalian bertemu atau sedang menjawab soal mengenai masalah pokok ekonomi baik itu modern maupun masalah ekonomi klasik, kemudian faktor penyebab masalah ekonomi, kalian analisis dulu soal tersebut, kata-kata mana yang menjadi kunci di soal tersebut untuk menjawab soal. Nah, seperti tadi Pak Badu membuat produk baru. Jadi, titik poinnya adalah ke masalah pokok ekonomi modern what. Seperti itu anak-anak. Ingat, cari dulu titik poin dari soal tersebut. Pertanyaannya apa dan clue di pertanyaan itu apa, sehingga kalian bisa menjawab dengan benar. Nah, ini ada landak anak-anak latihan mendadak. Nah, untuk latihan ini Ibu jelaskan seperti ini. Di GC atau Google Classroom sudah diupload atau akan diupload LKPD, itu lembar kerja peserta didik KD2 ini part 1, yakni mengenai masalah pokok ekonomi. Nah, di dalam LKPD tersebut file berupa PDF bisa kalian print ataukah tidak, karena jawaban bisa kalian ketik maupun bisa kalian tulis tangan. Nah, kerjakan soal tersebut dengan teliti, ingat sertakan foto dokumentasi, baik itu dokumentasi pada saat kalian mengerjakan tugas maupun dokumentasi saat menyaksikan pemaparan materi mengenai KD2 ini. Nah, untuk paling lambat pengumpulnya adalah hari ini,
yakni jam 6 sore anak-anak. Nah, untuk kedepannya atau untuk pertanyaan untuk materi ini, untuk pertanyaan daripada materi ini, ataukah ada hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di GC maupun ke WhatsApp pribadi Ibu. Jadi bisa kalian WhatsApp ataukah line ataukah komen di GC. Oke, jika pertanyaan dari tugas lanah ini maupun dari materi yang sudah Ibu paparkan, kalian bisa segera komen di GC. Demikian pemaparan dari Ibu anak-anak. Jadi silahkan kalian catat pemaparan materi ini karena sewaktu-waktu Ibu akan menilai catatan kalian. Jangan lupa materi ini juga ada di BSE yang sudah Ibu bagikan. Terima kasih anak-anak. Om Santi 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 Om. Ingat jaga kesehatan. Semangat pagi.